di dalam perjalanan itu ada pelajaran. Ya. Nah, maka saya selalu mengambil pelajaran dari setiap perjalanan gitu loh. Maka saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah melihat sesuatu itu masalah, nggak pernah, karena itu semua pelajaran kok. Jadi nggak ada kata gagal, tidak ada alasan untuk kita mengeluh, karena dalam setiap perjalanan saya pasti saya dapat pelajaran gitu loh. Namanya pelajaran itu pasti membawa kebaikan. Gitu. Nah seringkali banyak orang tidak bisa mengambil pelajaran dari perjalanan itu. Dia melihat masalah yang besar kan itu kan. Ya. Padahal sebetulnya itu pelajaran yang baik, bukan masalah yang besar. Jadi pelajaran yang besar, bukan masalah yang besar. Tuhan telah siapkan untuk kita semuanya. Jadi harapan saya, doa saya, semua keluarga besar Dinasti Nusantara Group akan mengalami tahun-tahun kelimpahan, ya, tahun-tahun yang mengalami kapasitas yang semakin besar, ya, lompatan-lompatan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi syaratnya tadi harus punya hati melayani dan mengasihi. Pernah nggak ada satu pengalaman Pak Niko yang berkesan di saat melayani orang yang mungkin bisa mengalami tidak hanya secara ekonomi tapi mungkin secara karakter dia, secara dalam arti secara mindset kehidupan itu benar-benar sudah jauh melompat. Banyak sekali. Justru yang membuat juga energi saya semakin kuat itu apa? Karena setiap hari saya melihat keajaiban banyak orang. Contohnya Pak, ini menarik karena kita ingin melihat yang mungkin 1-2 contoh yang real di lapangan. Contoh ketika ada orang datang datang dengan cerita yang sedih, kondisi yang sangat memprihatinkan, gitu kan. Kemudian sore hari punya kesempatan untuk ngobrol dengan saya. Kemudian karena dia orang jauh, dia akhirnya nginep kan itu kan, nginep di rumah ya. Ini udah menerima tadi motivasi dari saya, ajaran dari saya kan gitu. Kemudian pagi harinya ketika bangun pagi ya, dia menemui saya, Pak Niko, tadi malam saya mendapat keajaiban Pak Niko gitu. Jadi ketika saya doa malam itu ya, saya mendapat keajaiban. Nah, jadi nggak pakai lama gitu loh. Kemudian ada juga yang baru ngobrol-ngobrol dengan saya itu udah dapat keajaiban juga. Ada telepon masuk. Ini kalau saya barusan ditelepon Pak, dapat kabar baik ya gitu. Secepat itu. Nggak pakai lama. Ada juga yang berproses ya, artinya yang berproses juga ada, tapi ini tadi kan bicara yang perubahan yang sangat cepat gitu. Kadang belum sampai pulang dari tempat kita udah mendapat keajaiban, mendapat jawaban dari permasalahannya tadi. Bahkan yang tadinya datang dengan seolah-olah nggak ada jalan keluar, begitu ketemu ngobrol, dia dapat pemahaman, dia sudah mendapat kelegaan. Oh iya Pak Niko, sudah dapat jawaban Pak Niko ini. Efek dari Pak Niko yang melayani. Ya, melayani membukakan mindsetnya tadi. Sehingga orang merasakan keajaiban. Sedahsyat itu ya Pak, melayani dan mengasihi itu efeknya. Justru kasih sayang ini powernya luar biasa. Ya, banyak orang sebenarnya butuh sentuhan kasih. Ya. Nah itu Pak yang jarang sebenarnya kita temukan. Jarang betul di dunia akhir-akhir ini. Nah selama ini banyak orang kasihnya pun terbatas dan bersyarat, ya kan? Kasih yang terbatas, kasih yang bersyarat kan itu kan. Maka di tempat kita Mas Betul lihat kan dari berbagai macam latar belakang. Ya. Ekonomi, golongan, kepercayaan, semuanya menyatu di tempat kita. Itu yang saya kaget. Dalam arti sekat itu seakan nggak ada. Tidak ada. Ya bahkan ya banyak kan guru-guru agama juga yang datang ke tempat kita. Betul. Dan ketika saya bicara tentang ketuhanan, semuanya menerima dan justru mereka dapat pencerahan. Karena selama ini ternyata yang mereka lakukan pun mereka nggak tahu itu loh. Betul.
Karena selama ini mereka hanya menjalankan doktrin, menjalankan dogma-dogma. Akhirnya dia tidak mendapatkan pencerahan. Tapi begitu ketemu, kita ngobrol, mereka terbuka, mendapatkan pencerahan. Oh ternyata begini Pak ya. Pak selama ini nggak ada yang mengajarkan Pak. Tetapi bisa mendapatkan sesuatu yang baru, yang berbeda, dan membuat hati saya nyaman. Jadi mereka pun melakukan karena ketidaktahuan. Dan itu banyak Pak. Banyak sekali, banyak sekali. Karena mereka hanya menjalankan doktrin tadi. Maka sering saya katakan bahwa kita ini makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Makanya spiritnya nggak pernah ketemu. Jadi seperti kosong ketika kita sejalan. Kosong. Ya, justru mereka seolah-olah ini orang yang membawa kehidupan dekat pada Tuhan, tapi dia sendiri kosong sebetulnya. Karena dia belum pernah juga mengalami pengalaman dengan Tuhan kan gitu. Nah ini sebenarnya yang saya maksud tadi Pak. Bagaimana kita melayani tapi sebenarnya kosong kita di dalam. Makanya perlu ada Pak Niko sebagai mentor untuk mendampingi tadi. Maka tadi kan, jadi ya, karena saya sudah mengalami. Karena bicara tentang spiritual adalah pengalaman hidup dengan Tuhan sebetulnya. Artinya banyak orang itu tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan karena Pak yang dijalankan ritual. Tapi menyampaikan ke orang lain tentang Tuhan. Ya tentang Tuhan. Ya. Seperti teori aja. Ya. Maka saya sering saya sering katakan apa? Banyak orang itu ternyata baru tahu Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Bedanya jauh. Iya. Okay. Tapi hanya pengetahuan aja tentang Tuhan. Maka Tuhannya berbeda-beda. Karena banyak orang justru menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Dan sesuai kemauan tersebut. Ya. Maka tadi sesuai dengan pola pikirnya kan. Yang benar tuh Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan dalam pikirannya kan gitu. Ternyata yang terjadi bahwa banyak manusia yang menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Tuhan yang terbatas, Tuhan yang sensi, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka melaknat kan itu kan. Dan saya heran pada Tuhan yang saya kenal itu Tuhan yang penuh kasih. Kasihnya itu bahkan tidak pernah menghukum. Kan nggak ada orang yang membuat ciptaannya, contoh Mas Beto membuat handphone dan punya bagus kemudian dirusak sendiri kan nggak ada. Pasti akan dijaga ciptaan itu, akan dirawat dengan baik kan itu. Nah seringkali tadi banyak orang Tuhan yang suka murka, merusak ciptaannya sendiri kan itu. Yeah. Nah pada Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Berarti sebelum kita maju ke melayani dan mengasihi, kita sendiri harus punya mindset yang benar, motivasi yang benar ya Pak. Oh iya, harus itu supaya tidak kosong tadi. Ya, kasih yang tulus, kasih yang tidak berharap balas. Ini yang paling berat Pak. Ya. Karena itu pasti tentu akan berproses setiap orang. Supaya ketika dia melayani dan mengasihi itu memang dari hatinya. Kalau kita lulus dan siap untuk itu, perkara-perkara besar itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu automatically. Jadi itu bukan dia tujuan. Tapi kalau kita sudah melakukan tadi, melayani dan mengasihi, pasti ya perkara-perkara besar itu Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Karena seiring dengan kapasitas yang diperbesar, otomatis sumber-sumbernya pun diperbesar juga. Semakin banyak orang yang kita kasih dan kita layani, sumbernya pun ditambah-tambahkan gitu. Ya, iya kan? Ini automatically. Bukan kita berharap, tapi itu automatically. Sebab akibat. Iya, sebab akibat. Jadi semakin banyak orang yang kita layani dan orang kita kasih, otomatis pasokannya, sumbernya pun akan semakin diperbesar.